Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam program Quran Maps Navigasi Hidup berbasis Wahyu bersama Ustadz Alimin Mukhtar, penerjemah kitab Tafsirul Hadits. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk dalam sesi 16 dalam terjemah pengantar tafsir modern jilid 2, masuk dalam tema kisah-kisah Al-Quran. Ustadz, kita tahu sepertiga daripada Al-Quran itu berisi kisah-kisah. Bagaimana Syekh Muhammad Izzad Darwaza melihat ini? Apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan banyak kisah di dalam Al-Quran? Silakan Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang menarik ya di dalam Al-Quran itu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan sesuatu, Allah menggunakan media atau sarana ya, yang kalau Syekh Darwaza menyebut namanya wasilah gitu ya, di dalam bab keempat itu, untuk menjelaskan atau memaparkan prinsip-prinsip tauhid gitu ya, menjelaskan tentang syariat, menjelaskan tentang kenabian, menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi pokok ya, usul dalam agama Islam itu. Salah satunya yang paling dominan itu adalah kisah-kisah gitu ya, atau qasasul Quran, dan itu menjadi salah satu poin penting gitu ya. Nah, kenapa Quran itu menggunakan kisah-kisah gitu ya? Kisah-kisah itu digunakan di dalam Al-Quran bukanlah dalam rangka untuk dokumentasi sejarah gitu ya. Maka kita tidak menemukan di situ itu detail kronologis peristiwa atau tahun, bahkan tidak juga ditemukan detail nama gitu ya. Misalnya nama-nama Ashabul Kahfi gitu ya, tidak disebutkan namanya si fulan, si fulan, si fulan. Tidak sebutkan juga raja yang berkuasa waktu itu, yang menjadi raja yang menindas mereka. Di zaman Nabi Musa alaihissalam tidak disebutkan juga Fir'aun ini Fir'aun dari dinasti keberapa gitu ya, atau nama aslinya siapa. Tidak disebutkan juga kalau misalnya Nabi Ibrahim itu di sebelah mana dari Irak gitu ya. Nah, dan banyak sekali gitu ya. Bahkan ada kisah-kisah yang mungkin sangat populer, sangat terkenal di zaman sekarang ya, itu yang kisah-kisah yang biasanya kan dikumpulkan dalam buku-buku kisah-kisah Quran, akan tapi ternyata kisah itu sangat amat global. Lalu kenapa kisah-kisah itu dikutip gitu ya? Kisah Quran itu ternyata dikutip memang untuk tujuan memberi nasihat ya, untuk memberi nasihat. Kenapa begitu ya? Sejarah itu sebenarnya kan bukan hanya rekaman peristiwa, tapi sejarah itu adalah rekaman pengalaman manusia. Dan kita sudah bilang di sesi-sesi terdahulu bahwa Quran itu diturunkan untuk manusia. Maka apa yang terjadi kepada manusia di masa yang lalu sebenarnya akan terjadi juga kepada manusia di masa yang akan datang. Masa sampai kapan pun selama dia masih manusia. Maka Quran itu menggunakan berbagai macam kisah untuk menggambarkan berbagai macam problematika, berbagai macam bentuk orang atau bentuk perilaku sesuai dengan backgroundnya masing-masing ya. Ada kisah raja, karena nanti satu saat juga akan ada raja gitu ya, raja yang zalim kayak Fir'aun. Ada kisah orang alim, ada kisah orang kaya, ada kisah wanita, ada kisah orang jahat, ada kisah orang soleh, ada kisah orang miskin, ada kisah, beragam sekali kisah itu ya. Yang intinya sebenarnya adalah untuk menjadi ibroh, nasihat bagi kita semuanya ketika kemudian kita menghadapi persoalan di zaman yang berbeda. Jadi titik tekannya di situ. Titik tekannya Quran itu bukanlah rekaman sejarah, tapi Quran itu nasihat. Maka kita tidak akan temukan detail-detail seperti dalam buku-buku sejarah. Bahkan sangat berbeda misalnya dengan Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu kan ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, yang di situ sampai disebutkan detail itu ya. Umurnya Nabi Ibrahim berapa, umurnya Nabi Daud berapa gitu ya. Terus ini kisahnya terjadi di negeri mana, detail sekali. Itu memang benar-benar adalah kitab sejarah gitu ya.
yang kemudian belakangan malah jadi kontroversial karena ada detail-detail sejarah yang tidak akurat. Nah, Quran itu tidak bicara itu ya. Quran itu bicara pada aspek nasihat tadi. Maka itu yang menjadikan menjadikan Quran itu malah universal ya, berlaku abadi. Sebab kisah yang disitin Al-Quran itu bukanlah dimaksudkan untuk melaporkan kejadian spesifik yang itu sifatnya itu akan hanya di zaman itu atau orang itu, tapi karena ini adalah contoh perbuatan manusia, maka itu akan bisa terjadi di masa lalu, di masa Nabi maupun masa yang akan datang, sehingga menjadikan Quran itu selalu relevan, gitu ya. Jadi titik tekannya di situ. Seandainya Quran itu kemudian hanya melaporkan ya kayak buku-buku sejarah, orang kan mengatakan itu kan cerita pada abad gitu abad kuno gitu ya. Makanya orang-orang orang-orang kafir sih mengatakan bahwa Quran itu asatirul awwalin gitu ya, dongeng-dongeng generasi terdahulu. Ini adalah bentuk ketidakpahaman gitu ya kepada intisari dan kepada tujuan dasar dari kisah-kisah itu. Jadi kalau orang-orang zaman dulu tuh mengatakan Quran itu asatirul awalin, sekarang juga ada sih orang yang mengatakan Quran itu isinya dongeng-dongeng yang tidak akurat, dicomot dari perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya. Karena memang ada kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu yang juga disebutkan di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ya. Salah satu contoh yang saya sudah lakukan pembacaan agak detail itu misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu antara yang diceritakan di Quran, surah Yusuf kan satu surah penuh ya, dengan yang diceritakan di dalam perjanjian lama itu hampir boleh dibilang mungkin 90% identik. Ada beberapa yang mungkin kronologinya agak tidak sama persis, tapi orang yang membaca Quran satu surah Yusuf itu dengan yang membaca kisah Nabi Yusuf itu di dalam perjanjian lama, dia akan mengatakan iya, kisah ini identik. Akan tetapi ada perbedaan di situ ya. Perbedaannya misalnya apa ya? Quran tidak bicara tentang siapa nama wanita yang ini ya, ibu angkatnya ini. Tidak bicara juga nama siapa bapak angkatnya Nabi Yusuf. Tidak bicara siapa saja nama 11 orang saudara dari Nabi Yusuf ya, gitu kan. Ada 12 Nabi Yakub itu kan punya 12 orang anak gitu ya. Salah satunya Nabi Yusuf. Tidak ada nama di dalam Quran namanya yang nomor 1 itu Yehuda, terus sampai Lewi dan seterusnya, tidak ada. Tapi itu bicara tentang pelajaran penting orang yang bersaudara, tantangan-tantangan dan seterusnya. Banyak sekali bro kalau kisah Yusuf itu ya. Kisah lainnya mungkin juga kita lihat misalnya yang juga disebutkan oleh Syekh Darwaza di dalam karyanya ini, bahwa kisah-kisah Quran itu kenapa kok diungkap dalam gaya global begitu ya, tidak detail ya. Selain tujuan kisah tadi, ada satu hal yang beliau amati, bahwa kisah-kisah itu bukanlah kisah yang asing bagi bangsa Arab saat itu. Karena sudah saya bilang juga di sesi sebelumnya ya, bahwa bangsa Arab kan tidak hidup terasing dari bangsa yang lain. Di tengah-tengah mereka ada orang Yahudi juga. Mereka juga tahu ada orang-orang Nasoro ya, di mana mereka juga sesekali mungkin pernah mendengar kisah-kisah itu dari mereka atau dari bangsa-bangsa yang lain yang berinteraksi dengan mereka. Sehingga Quran itu tidaklah perlu untuk kemudian mengungkapkan detail, karena toh semua orang udah tahu gitu ya. Jadi ibaratnya begini ya, kalau sekarang ini saya sama terus kemudian atau panjenengan semuanya yang ada di pemirsa ini, saya bilang tentang tsunami Aceh, saya tidak perlu menceritakan detailnya karena Anda semuanya toh tahu gitu ya, tsunami Aceh itu di mana gitu, kapan terjadinya. Begitu juga ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu Quran itu, terus kemudian Quran itu menyebut Musa. Orang yang mendengar cerita itu sudah tidak punya asumsi lain selain Musa Bani Israel gitu ya. Ketika menyebut Ibrahim, tidak ada asumsi di pandengarnya itu ini Ibrahim yang mana gitu, tidak perlu dipertanyakan. Karena toh kisah itu kisah yang sudah sangat dikenal, sangat populer, apalagi di tengah-tengah mereka ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka juga
ketika orang-orang Arab ini tidak ngerti pun akan bertanya juga itu siapa sih gitu ya. Dan mereka juga akan menceritakannya. Jadi itu yang poinnya ya. Jadi ini adalah kisah yang ditujukan untuk ibrah. Yang kedua adalah ini bukan kisah yang asing gitu ya. Dan bagi kita di zaman sekarang, ketika kita membaca kisah-kisah Quran, kita sebaiknya juga tidak terlalu terkooptasi oleh aspek-aspek historisnya itu, karena bukan itu tujuan Quran ya. Kecuali kalau Anda memang mau melakukan riset historis ya, lain masalah. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran, mendapati kisah-kisah, titik tekannya yang harus kita lihat adalah pelajarannya itu. Apa sih pelajaran dari kisah Fir'aun dengan Nabi Musa? Apa sih pelajaran kisah Abu Lahab? Apa sih pelajaran dari kisahnya Namrud ya dengan Nabi Ibrahim itu? Apa sih pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Apa sih pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam? Pelajarannya itu, karena itu yang relevan dengan manusia sampai kapanpun dan tidak terikat kepada tempat, kepada zaman, kepada lokasi atau konteks tertentu. Selama manusia, maka apa yang terjadi di masa lalu yang diceritakan Quran itu juga bisa terjadi lagi gitu ya. Itu yang menjadikan relevan seperti itu. Insyaallah ini luar biasa bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tetapi kitab yang mengajak kita untuk mengambil ibrah dari sejarah. Dan yang diungkapkan Quran itu juga bukan dongeng gitu, memang kejadian asli. Kejadian asli. Bukan cerita fiktif kayak bikin novel gitu ya untuk menasihati orang pakai novel, enggak. Tapi memang betul-betul peristiwa sejarah terus kemudian diceritakan sebagai pelajaran. Tapi titik tekannya pelajaran, bukan detail sejarahnya tadi. Insyaallah. Jadi bukan kitab sejarah, tetapi kitab yang mengambil hikmah dari sejarah agar nanti kita juga bisa mencetak sejarah berikutnya. Kira-kira begitu. Luar biasa sesi ini, pemirsa sekalian. Tentu kami berharap sesi-sesi berikutnya pemirsa terus mengikuti. Terima kasih banyak Ustaz. Sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.